Jadi yang saya mau sampaikan ini kaitannya juga dengan tema bulan ketiga kita tahun ini yang disampaikan oleh Prof. Menteri terkait pengoptimalan SDM dalam langkah SMK 3. Apa yang saya mau sampaikan bahwa saya sependapat dengan Prof. Menteri atau Pak Menteri terkait faktor itu. Jadi memang SDM ini memegang peranan penting dalam suksesnya SMK 3. Kenapa? Tanpa kompetensi dari SDM di perusahaan yang meriset SMK 3 itu tidak mungkin bisa terlaksana. Dia kompeten tapi tidak melalui drill dan exercise, dia akan kebingungan pada saat ada kecelakaan kerja kalau dia tidak terlatih. Ini yang biasanya disebut dengan drill dan exercise. SDM juga yang wajib mendampingi semua peralatan dalam artian sebagai apakah teknisi baik mekanikal, elektrikal maupun operator, kalau dia tidak menguasai atau tidak menjaga peralatan itu bisa kecelakaan kerja juga. Jadi kemudian yang terakhir, kalau SDM ini tidak membiasakan budaya ketiga juga, maka SMK 3 bisa gagal. Jadi di tahun ini, di kebetulan hari ini 12 Februari 2025 yang merupakan penutupan bulan ketiga, ya kita sependapat dengan Mas Menteri. Untuk itu, kepada adik-adik mahasiswa, ketika belajar K3, pastikan itu Anda kompeten, Anda berlatih, anda berbudaya ketiga. Itulah yang bisa dilaksanakan. Itu poin satu. Poin kedua yang saya mau sampaikan karena kebetulan ada tokoh ketiga nasional ini. Saya perkenalkan itu Pak Satrio itu pakar di offshore. Dia berdua ketua migas. Ada Pak Sembiring, Pak Karik Sauji, ahli ketiga, Pak Amri, apalagi juga yang memang selama ini. Nah ini kebetulan saat ini kita banyak bicara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, pada kesempatan ini saya hanya mau sharing salah satu yang dibahas biasanya bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 salah satu kelemahannya adalah dendanya 100.000. Nah, pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa terkait ketika dan keselamatan, apa itu keselamatan kerja maupun keselamatan peralatan, bukan satu-satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 yang bicara terkait safety. Tapi ada undang-undang di Kementerian PUPR, ada undang-undang di Kementerian SDM, ada undang-undang di Kementerian Perhubungan atau Maritim, dan lain sebagainya. Bahkan di Persatuan Insinyur Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 yang memungkinkan denda antara 250 juta sampai 1 miliar. Nah, apa yang tidak ini kan kadang-kadang ada yang bilang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu tidak lengkap. Nah, begini sebenarnya kalau undang-undang itu tidak harus lengkap. Dia harus pokok-pokok pikiran saja. Tapi bisa dilengkapi di peraturan pemerintah. Contohnya PP nomor 50 tahun 2012 yang mengatakan bahwa perusahaan yang berisiko tinggi atau punya karyawan 100 orang itu wajib melaksanakan SMK 3. Kalau tidak ada di peraturan pemerintah, ya harus ada di peraturan menteri. Contoh lain di peraturan pemerintah terkait peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Itu juga di peraturan pemerintah yang terkait dengan migas juga ada dijelaskan terkait aspek keselamatan. Kemudian ada turunannya tidak kalau tidak lengkap di peraturan pemerintah bisa peraturan presiden. Kalau tidak lengkap di peraturan presiden bisa di peraturan menteri. Makanya ketika bicara ketiga ada satu hal yang mesti dipahami adalah hierarki undang-undang mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi menteri dan lain sebagainya. Poin yang saya mau sampaikan, aturan-aturan yang di bawah itu adalah pelengkap dari mereka. Akan tetapi satu poin yang saya mau sampaikan, apa yang dicanangkan teman-teman sebenarnya untuk ketiga yang lebih baik ke depan. Itu saja yang saya sampaikan kepada anak sekalian. Jadi sektor SDM yang menentukan itu kesuksesan. Selain misalnya yang lain itu menurut untuk sementara kami punya pengamatan sebagai auditor SMK 3, ASM Code, dan sistem manajemen layanan pengalaman praktis di lapangan. Terima kasih banyak untuk sekedar penyampaian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Kita warahmatullahi nambahkan wabarakatuh. dikit boleh Pak ya, wabarakatuh. menjadi waktu Mbak Eni.